له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم jamaah ibu bapak, saudara dan saudari, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin yang telah berfirman di dalam kitabnya Al-Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di antara kita. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di majelis-majelis ilmu agama yang mulia seperti ini agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kala ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali kajian ilmiah intensif kita yang membahas kitab Asbab Sa'adatil Usrah, sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita simak dan telah kita ketahui penjelasan dari Syekh tentang pentingnya membahas pembahasan ini, dan telah kita ketahui pula sebab kebahagiaan rumah tangga pertama yang telah disebutkan sebagian besarnya oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala pada pertemuan yang lalu, bahwa iman dan amal saleh merupakan sebab kebahagiaan rumah tangga yang utama, merupakan sumber kebahagiaan rumah tangga yang utama. Suatu rumah tangga tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah indah, dan tidak akan pernah terciptakan sakinah, mawaddah dan rahmat yang hakiki di dalamnya tanpa iman dan amal saleh. Dan telah kita ketahui pula definisi iman dan amal saleh pada pertemuan yang lalu. Berikut ini beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yang sangat-sangat indah dan penting untuk kita renungi bersama. Mari kita simak ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berikut ini yang seyogyanya kita menulisnya dengan tinta emas. Naam, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fil qalbi sya'athun la yalummuhu illa al-iqbalu ala Allah fil qalb. Sya'athun ay furqatun tafruq la yalummuhu illa al-iqbal ala Allah. Sesungguhnya di dalam hati ini ada sya'athun, ada kegundah-gulanaan, dan itu tidak akan hilang kecuali dengan menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Hati ini tidak akan menetap, tidak akan kokoh, tidak akan pernah tenang kecuali dengan menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Wa fihi wahsyatun la yuziluha illa al-uns billah. Di dalam hati itu ada keasingan, dan keasingan tersebut tidak akan hilang kecuali dengan seseorang mendekatkan dirinya, menenangkan dirinya dengan Allah Jalla wa Ala. Wa fi huznun la yudhibuhu illa sururu bi ma'rifatillahi wa sidqu bi mu'amalatihi. Di dalam hati itu juga ada kesedihan yang tidak akan dihilangkan kecuali oleh kebahagiaan dengan mengenal Allah Jalla wa Ala dan kejujuran dalam
bermuamalah kepada Allah Jalla wa Ala. Wa fihi qalaqun la yuskinuhu illa al-ijtima'u alayhi wal firaru ilayhi. Dan di dalam hati itu ada kegelisahan, ketidaknyamanan, dan ketidaknyamanan tersebut tidak akan ditenangkan kecuali al-ijtima'u alaih. Hati itu akan kecuali dengan kembali kepada Allah Jalla wa Ala dan lari kepadanya. Wa fihi niranun hasaratin la yudfi'uha illa ar-ridha bi amrihi wa nahyihi wa qada'ihi wa mu'anaqatu as-sabri 'ala dhalik. Dan di dalam hati itu terdapat api kesengsaraan. Hati dibuat olehnya selalu di dalam kesengsaraan. Dan api kesengsaraan yang ada di dalam hati itu tidak akan dipadamkan kecuali oleh sifat ridha terhadap perintah, larangan, dan ketetapan Allah Jalla wa Ala, serta dengan sifat sabar di atas ujian Allah Jalla wa Ala dengan perintah, larangan, dan ketetapannya. Ila waqti liqa'ih, sampai bertemu dengan Allah Jalla wa Ala, dia mempertahankan sifat ridha terhadap perintah, larangan, ketetapan, dan sabar atas semua itu. Wa fihi faqatun la yasudduha illa mahabbatuhu wal inabatu ilaihi wa dawamu dzikrih. Dan di dalam hati itu ada kemiskinan, ada kefakiran. Kefakiran dan kemiskinan itu tidak akan hilang kecuali, tidak akan dihilangkan kecuali oleh cinta kepada Allah dan inabah ilaih. Inabah ini lebih dalam maknanya daripada taubat. Dia adalah taubat yang diiringi amalan saleh dan menghadapkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Wa dawami dzikrihi, kemiskinan yang ada di dalam hati itu hanya dihilangkan oleh zikir kepada Allah Jalla wa Ala yang terus menerus. Wa sidqul ikhlasilah, dan kemiskinan yang ada di dalam hati itu hanya dihilangkan oleh keikhlasan kepada Allah Jalla wa Ala. Walau u'tiyat dunya wa ma fiha lam tusadda tilkal faqatu abada. Seandainya seseorang memiliki dunia beserta isinya, tetapi hatinya tidak dipenuhi oleh keikhlasan, zikir yang terus menerus kepadanya, tidak ada di dalamnya inabah, tiada cinta kepada Allah di dalamnya, tidak memiliki sifat sabar, tidak memiliki ridha terhadap perintah, larangan, dan ketetapan Allah Jalla wa Ala, maka kemiskinan, kegelisahan, kegundah-gulanaan, keterasingan, dan kepecahan yang ada di dalam hati itu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah bisa dikeluarkan walaupun dia memiliki dunia beserta isinya. Oleh karenanya kita melihat, dan itu juga kita rasakan sendiri, tidaklah kita jauh dari sifat-sifat mulia yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di atas, melainkan kita merasakan apa yang beliau sebutkan di atas. Dan itu juga terlihat dari mereka yang telah diberikan dunia yang luar biasa, harta yang berlimpah ruah, rumah yang begitu mewah, kendaraan mahal yang begitu banyak, pasangan yang begitu cantik, suami yang begitu tampan, popularitas yang begitu luar biasa, tetapi karena dia tidak memiliki keikhlasan di dalam hatinya, tidak memiliki cinta kepada Allah, inabah, menghadap kepada Allah dengan taubat, amal saleh, tidak ada di dalamnya cinta kepada Allah Jalla wa Ala dan sifat sabar serta ridha terhadap perintah, larangan, dan ketetapan Allah Jalla wa Ala, maka sikap-sikap serta tingkah laku yang mereka perlihatkan kepada kita menunjukkan mereka tidak bisa mengeluarkan malapetaka yang sedang berada di dalam hati mereka daripada kegelisahan, kegundah-gulanaan, keterasingan, kepecahan yang ada di dalam hati. Karena kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, "Lau u'tiyat dunya wa ma fiha lam tusadda tilkal faqatu abada." Kemiskinan, kegelisahan, kegundah-gulanaan, keterasingan, perpecahan yang ada di dalam hati sehingga membuat dia selalu tidak nyaman, itu tidak akan pernah hilang walaupun dia telah diberikan dunia beserta isinya.
Allahu Akbar. Kemudian kata Al-Syekh rahimahullahu ta'ala wa hafizah, "Lau u'tiyat dunya bi ajma'iha min ghairi al-iqbali 'ala Allah lam tusadda al-faqatu abada. Falladhi yudhibu 'anil qalbi ma yuz'ijuhu wa yuqliquhu wa yudhibu safa'ahu wal iqbalu 'ala Allah bil 'amali as-salih." Syekh Sulaiman Rahili rahimahullahu ta'ala wa hafidhahu kembali menegaskan kepada kita dengan ucapan beliau, seandainya seseorang diberikan dunia dengan seluruh keindahan-keindahan dan pernak-perniknya, diberikan istri yang begitu cantik jelita, suami yang tampan, suami yang cover boy, ya, Masya Allah, ya, rumah yang begitu mewah, mobil yang begitu banyak, ya, Masya Allah, harta yang berlimpah ruah, apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, mereka mampu memilikinya. Malam ini mereka ingin terbang ke luar negeri, dia mampu melakukannya dengan jet pribadinya. Besoknya dia ingin kembali lagi ke Indonesia, maka dia mampu melakukannya dengan jet pribadinya. Lusanya dia ingin terbang ke Brazil, dia pun mampu melakukannya dengan harta yang dia miliki. Nah, dia ingin melakukan maksiat ini dan itu, dia mampu melakukannya karena dunia yang sudah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepadanya. Tetapi jika Allah tidak menganugerahkan kepadanya iman yang benar, akidah yang benar, dan tidak Allah anugerahkan amal saleh untuknya, maka sungguh kemiskinan, kefakiran, kegunah-gulanaan dan keterasingan yang ada di dalam hatinya tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah mampu ia keluarkan. Allahu Akbar. Karena memang kebahagiaan yang sesungguhnya itu ada di dalam hati jamaah, dan itu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada mereka yang memiliki iman, akidah yang benar dan amal saleh. Dan telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu definisi amal saleh. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ." Barang siapa yang melakukan amal saleh, lelaki ataukah wanita, dan dia memiliki iman yang benar, akidah yang lurus, maka sungguh-sungguh kami akan memberikan untuknya kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah bersama anak istrinya, bersama suami dan anak-anaknya. Kehidupan yang indah di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak dengan syurganya. Nah, dan Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan yang sesungguhnya itu bukanlah dengan harta benda. Bukanlah mereka yang memiliki harta yang berlimpah ruah yang dikatakan orang kaya jamaah. Kekayaan yang sesungguhnya adalah ghinal qalb, ghinan nafs, kekayaan jiwa, kekayaan hati karena keimanan dan amal saleh. Karena hati yang sudah dipenuhi keikhlasan, cinta, inabah, ridha terhadap Allah Jalla wa Ala. Kemudian ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, Syekh mengingatkan mereka yang belum menikah dan orang tua, wali, para pemuda dan pemudi secara khusus, kata Syekh bahwa wa inna mimma yata'allaqu bihadzal asl fi sa'adatil usrah an yakuna ikhtiyaru zawjaini qa'iman 'ala tadayyun. Hendaknya calon suami atau istri yang akan dinikahi oleh seseorang itu dibangun di atas nilai-nilai agama untuk mewujudkan sebab kebahagiaan rumah tangga yang pertama ini, yaitu apa? Iman dan amal saleh. Untuk memperoleh predikat iman dan amal saleh yang merupakan sebab kebahagiaan rumah tangga yang utama adalah hendaknya seseorang mengutamakan nilai-nilai agama pada calon pasangan hidupnya dalam berumah tangga.
Kata Syekh, ma'a adami ihmali ma yahtaju ilaihi al-insan fi irtiyahihi ila man yusyariku ahyatah. Walaupun ya dia juga perlu memperhatikan sisi-sisi dunia lainnya dari calon pasangannya yang dengannya dia akan hidup tenang bersamanya, dari sisi kecantikan ya atau hal lainnya. Ini hal yang diarahkan oleh Nabi SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba', limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadhfar bidzati din taribat yadak. Seorang wanita itu biasanya dinikahi oleh kaum lelaki karena 4 hal. Karena harta, karena dia dari keturunan yang bagus ya, dari bangsawan ya, wali jamaliha, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Keumuman kaum laki-laki menikahi wanita adalah karena 4 perkara ini. Fadhfar bidzatid din, maka utamakanlah sisi agamanya, nilai-nilai agamanya. Taribat yadak. Taribat yadak ini kata yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan ini salah satu hal yang menunjukkan kekayaan bahasa Arab. Taribat yadak, kata Imam Ibnu Qayyim, Imam Nawawi dan yang lain-lain yang mensyarah hadis ini, adalah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang Arab yang menandakan keseriusan atau ketegasan. Baik jamaah yang dimudahkan Allah, para ulama menyebutkan kalau orang-orang Yahudi dahulu, mereka lebih memprioritaskan sisi hartanya, harta dari seorang wanita. Kalau orang-orang Nasara lebih memprioritaskan dari sisi kecantikannya daripada yang lainnya. Sedangkan orang-orang Arab, mereka lebih mementingkan sisi bangsawannya daripada kecantikan ya, harta atau agamanya. Datang Islam yang merupakan agama yang sempurna, mengajak kita kaum muslimin dan kaum muslimat untuk memperhatikan semua sisi ini. Penting diperhatikan sisi harta, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Dan yang paling penting, yang harus paling diprioritaskan adalah sisi agamanya. Betapa banyak wanita menjadi tersiksa hidupnya. Bahkan sampai-sampai sebagian mereka berangan-angan kalaulah dia belum pernah menikah dan pernah menjadi seorang wanita yang telah memiliki suami, dikarenakan suami yang jauh dari nilai-nilai agama. Demikian pula tidak sedikit dari kaum laki-laki yang tersiksa hidupnya setelah menikah dengan seorang wanita yang cantik jelita, yang memiliki harta yang berlimpah ruah, dan dari wanita yang bangsawan, karena nilai-nilai agama yang tidak ada pada dirinya. Nah, bahkan anak-anak pun ikut tersiksa kehidupan mereka dikarenakan orang tua mereka yang jauh dari nilai-nilai agama. Maka Syekh setelah menyampaikan hadis ini menerangkan kepada kita, wa bayyana anna alladhi dhafara wa faza huwa alladhi dhafara bi dzatid din. Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa orang yang telah sukses dan akan bahagia adalah ia yang telah mendapatkan pasangan hidupnya yang kuat agamanya. Wa ma ahsana qaulal qail. Betapa indahnya ucapan penyair berikut ini. Laisal fatatu bimaliha wa jamaliha kalla wala bimafakhiril abai. Seorang wanita itu bukan dengan harta, kecantikan, dan kebangsawannya. Lakinnaha bi'afafiha wa bituhuriha wa salahiha lizzawji wal abna'i. Tetapi wanita itu adalah dengan kehormatan yang ia pelihara, kesuciannya dan kesalehannya untuk suami dan anak-anaknya. Wa qiyamiha bi syu'uni manziliha. Dia adalah wanita yang mampu mengurus urusan rumah tangganya. Wa tar'aka fis sarra'i wad dharra. Dan dia adalah wanita yang mampu menjaga dirimu ketika ia sendirian, baik dalam kemudahan maupun dalam kesulitan.
ya laita syi'ri aina tujadu hadhihi al-fatayatu tahta al-qubbati zarqa'i. Akan tetapi ya, bagaimana mungkin aku ya laita syi'ri, aduhai aku tahu, di manakah wanita yang seperti ini bisa didapatkan, ya, laksana di bawah kubbah yang berwarna biru. Artinya wanita yang seperti ini kriterianya itu sangatlah sulit, ya, didapatkan, karena mereka adalah mutiara-mutiara yang berada di dalam ya, kotoran-kotoran. Ya. Mereka adalah lentera-lentera yang ada di dalam kegelapan. Terlebih lagi di masa yang sudah penuh fitnah ini. Wanita-wanita yang seperti ini sangatlah sulit didapatkan. Oleh karena jika seseorang telah dianugerahkan wanita yang seperti ini oleh Allah, hendaknya dia benar-benar bersyukur kepada Allah dan menjaganya. Nah, dan apabila dia belum memilikinya, maka hendaknya dia berusaha, ya, dengan melakukan sebab-sebab yang dengannya Allah akan menganugerahkan wanita yang seperti ini dengan memperbaiki dirinya, berada di lingkungan-lingkungan yang baik, ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, kata Syekh Sulaiman, innahunna fatayatun yubhath anhunna bima'i dhahab bal yubhathu anhunna bikunuzi dhahab. Wanita-wanita yang seperti ini hendaknya dicari dengan air emas, bahkan dengan seluruh emas yang engkau miliki. Seandainya kita harus menjual dunia beserta isinya untuk mendapatkan wanita yang seperti ini kriterianya, maka hendaknya kita lakukan, dan itu belum seberapa dengan nilai kesalehan yang luar biasa pada diri mereka. Karena Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan yang semu, dan seindah-indah perhiasan di dunia ini adalah wanita salihah. Bagaimanapun seorang lelaki telah memiliki berbagai pernak-pernik dan keindahan dunia ini, kalau dia belum dianugerahkan istri yang salihah, istri yang memiliki iman yang benar, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang salihah, sejatinya dia belum memiliki, bahkan belum melihat perhiasan yang sesungguhnya di dunia ini. Demikian pula kaum laki-laki bagi kaum wanita. Oleh karenanya Syekh di sini rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis Nabi SAW yang hendaknya diperhatikan oleh kaum wanita dan juga kaum lelaki, dan terkhusus oleh para wali. Nabi SAW bersabda, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Apabila datang kepada kalian orang yang agama dan akhlaknya kalian ridhai, kalian cintai, akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan akidah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, ya, bukan orang yang berpaham syirik, berakidah yang menyimpang, ya, di atas sunnah Nabi SAW, bukan pelaku bidah, dan akhlaknya pun bagus, ya. Karena juga hal yang dilema, ya, akidahnya bagus, Masya Allah, manhajnya bagus, tapi akhlaknya buruk, pelitnya luar biasa, suka dusta, suka mengadu domba, dengki, sensitif, kaku, keras. Ini juga sumber penderitaan untuk kaum wanita. Demikian pula sebaliknya. Tetapi kata Rasulullah SAW, yang engkau cintai agama dan akhlaknya, kedua-duanya harus ada. Fazawijuh, kalau datang orang yang seperti ini kepada kalian meminta putri, saudari, ataukah, ya, selain mereka, maka nikahkan segera dia dengan putri kalian atau saudari kalian. Illa taf'aluh, kalau kalian tidak melakukannya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, maka akan terjadi kerusakan di permukaan bumi, ya, dan kerusakan yang sangat besar. Karena apabila seorang wanita yang salihah tidak dinikahkan dengan lelaki yang bagus agama dan akhlaknya, otomatis dia akan
dinikahkan oleh walinya dengan lelaki yang tidak bagus agama dan akhlaknya, maka dengan itu dia akan tersiksa hidupnya dan akan jatuh ke dalam berbagai keterpurukan dan kerusakan. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata Syekh di sini, Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita, kepada kaum muslimin secara umum, agar ketika ia memilih calon pasangan hidupnya, agar memperhatikan sisi agama dan akhlaknya. Karena dengan agama yang benar dan akhlak yang baik, pintu-pintu fitnah dan kerusakan itu akan tertutup dan rumah tangga akan terperbaiki, ya, serta bercahaya. Kemudian kata beliau, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang. Ini karakteristik wanita, ya. Jadi judes itu bukan karakter dan tabiat wanita, ya. Ingat tuh, ya. Dan kayaknya setahu ana, ya, nggak ada deh lelaki yang suka kepada wanita karena kejudesannya. Nggak ada, walaupun dibuat film, ya, ada film, sinetron-sinetron dibuat dan digambarkan bahwa wanita-wanita yang judes itu memiliki keistimewaan tersendirilah. Kejudesan pada wanita itu bukan keistimewaan, tetapi itu adalah kekurangan dan malapetaka buat kaum lelaki. Karakteristik seorang wanita, tabiat wanita yang mesti ada pada dirinya, yang karena itu seorang suami bakal jatuh cinta dan hati akan terluluh lantakkan dibuat olehnya, adalah al-wadud, kelemah lembutan, kasih sayang dan kepedulian dia yang luar biasa terhadap suaminya. Nah, sampai-sampai sebagian ulama dahulu pernah mendengar ucapan putri Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab, seorang wanita yang merupakan ulama besar di masa itu, yang menikah dengan seorang duda hitam lagi miskin karena keilmuan dan kesalehannya, dan karena itu adalah pilihan ayahnya yang merupakan ulama tabi'in saat itu. Ia mengatakan kepada kaum wanita, kanat ihdana tukallimu zawjaha kama yukallimu ahaduhum amirah. Kaum wanita di masa kami ketika berbicara dengan suaminya itu seperti seseorang berbicara dengan seorang presiden, seorang raja, seorang pimpinannya. Bagaimana seorang yang sedang berbicara dengan seorang pemimpin, seorang presiden, raja, perdana menteri, seorang gubernur, pasti GB, ya, monggo, ya, baik Pak, siap, ya. Begitulah kami berbicara dengan suami kami. Ya, berbeda dengan sebagian wanita hari ini. Ya. Suami belum saja masuk ke dalam rumah sudah diomelin habis-habisan olehnya. Ya, bahkan sebagian suami saking takut sama istrinya karena kejudesan yang luar biasa, mau pulang rumah dia kontrol dulu, kira-kira istri, ya, lihat nggak nih aku buka pintu gerbang, kira-kira istri di pintu nggak ini, karena kalau dia lihat aku pulang pasti ada aja yang dia omelin. Allahul musta'an. Ya. Kanat ihdana tukallimu zawjaha kama yukallimu ahaduhum amirah. Kami berbicara dengan suami kami itu seperti seorang rakyat, seorang bawahan berbicara dengan pimpinannya, komandannya, ya, seorang dengan penguasanya, seorang presiden, perdana menteri atau raja, penuh dengan sopan santun, ya, kelemah lembutan, ya, masya Allah, ya. Nabi mengatakan tazawwajul wadud, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang, yang lemah lembut. Sekali lagi, kejudesan itu bukan dari karakteristik seorang wanita, bukan tabiat. Kalau anti mohon maaf, ya, punya kejudesan, nah, dari sekarang
berusahalah untuk merubah dan menghilangkannya. Karena itu bukan sebuah kesempurnaan. Dan itu bukan tabiat wanita. Ya. Dan itu akan menyebabkan seorang lelaki benci terhadap istrinya, tidak betah di rumah. Nah, aduh Ustaz, tapi udah karakter saya Ustaz, anak ini memang judes Ustaz. Saya tahu memang seorang wanita harus lemah lembut masuk, tapi Ustaz, ya suamiku juga udah paham dulu sebelum kami ngaji, pas kami sebelum hijrah pacaran saja dia udah tahu saya judes. Justru dia suka sama saya karena kejudesanku. Nggak benar. Nggak ada lelaki suka kepada seorang wanita karena kejudesannya. Tapi udah sulit Ustaz untuk saya rubah. Bisa dirubah. Bisa. Nah, kalau nggak bisa, nggak mungkin dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Dan ingat, ketika anti ingin merubah kejudesan yang ada pada anti, dan syaitan sedikit memberikan bisikan untuk mempertahankan itu karena gengsi, ingatlah, anti merubahnya, menghilangkannya karena Allah Jalla wa'ala. Dan itu menjadi nilai ibadah antara anti dengan Allah Jalla wa'ala. Tazawwajul wadud. Dan ini juga bimbingan untuk kaum laki-laki dari Nabi SAW. Kalau mereka ingin menikahi seorang wanita, carilah wanita yang wadud, yang penyayang, yang lemah lembut. Wanita yang penyayang, lemah lembut itu luar biasa. Ya. Terkadang mereka rela sabar menahan lapar, tidak mau makan karena suami yang belum pulang ke rumah. Ya, khawatir kalau dia makan duluan nanti suami nggak kebagian lagi. Walaupun suami sebenarnya mungkin udah makan di luar sama kawan-kawannya. Subhanallah, ya. Bahkan sebagian mereka tidak bisa tidur karena melihat suami yang sedang kurang sehat. Kepedulian, kelemah lembutan ketika berbicara dengan suami yang penuh dengan kelemah lembutan. Ini wanita-wanita yang membuat kaum suami menjadi betah di rumah, semakin cinta dan terluluh lantakkan hatinya. Yang kedua, kata Nabi, al-walud, yang subur. Lah, bagaimana kita bisa tahu seorang wanita itu subur ya Ustaz, sedangkan kita belum menikahinya? Kata para ulama, lihat dari anggota keluarga terdekatnya. Ya, ayahnya, pamannya, saudari-saudarinya, saudara-saudara kandungnya atau ibunya. Nah, kenapa penting memiliki pasangan hidup yang subur, wanita yang subur? Karena dengan itu kita akan memiliki anak keturunan yang banyak. Memiliki anak keturunan yang banyak dan mereka di atas iman dan amal saleh, ini merupakan sumber pahala jahiliyah. Karena setiap amal saleh yang dilakukan oleh anak itu pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya tanpa mengurangi pahala mereka walaupun kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Juga dengan itu akan memperbanyak jumlah umat Islam. Nah, subhanallah, seandainya seorang punya anak, ya nggak usah banyak-banyak, dia cuma punya anak 10 atau 15 aja. Ya, nggak usah banyak-banyak, dia cuma, misalkan dia cuma punya anak 10 atau 15 orang. Semua mereka sholat 5 waktu, semua mereka ahli tauhid, di atas sunnah, sholat 5 waktu, ya. Apalagi sholat sunnah, puasa sunnah, baca Al-Quran, setiap ibadah yang mereka kerjakan itu mengalir kepada kita sebagai orang tuanya walaupun kita telah meninggal dunia. Dan dengan itu jumlah kaum muslimin semakin banyak. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena aku sangat berbangga, sangat bangga tatkala kalian menjadi umat yang terbanyak, dan aku adalah nabi yang paling banyak umatnya. Tapi sayang, justru di hari-hari ini atau sekarang wanita itu takut punya anak keturunan yang banyak, sehingga mereka mengeluarkan kaidah apa? 2 anak lebih baik. Ya, sebenarnya yang benar adalah 2 anak lebih baik. Ya. Adapun masalah rezeki dan masa depan mereka itu urusan Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala telah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada yang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Wa kam min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha, Allah yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak
yang melata di permukaan bumi ini dan dia tidak mampu memikul rezekinya karena cacat, karena keterbatasan yang ada pada dirinya, tetapi Allah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepada kalian pula. Kemudian kata Syekh, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, Syekh menyebutkan kepada kita beberapa petunjuk Nabi SAW yang kita ringkaskan, ya, bahwa seorang yang ingin menikah hendaknya memperhatikan petunjuk Nabi SAW berikut ini, yaitu melakukan nazar terlebih dahulu. Baik, karena kita bukan sedang fokus membahas fikih nazar dan fikih nikah, maka apa yang beliau sebutkan ini kita skip, ya. Yang kesimpulannya bahwa seorang lelaki yang ingin menikahi seorang wanita setelah dia mengetahui petunjuk dari Nabi SAW untuk memprioritaskan sisi agamanya, tetapi dia juga penting memperhatikan sisi-sisi lainnya yang dengannya dia bisa nyaman hidup dengan istrinya, di antaranya adalah kecantikannya, maka hendaknya dia melakukan nazar sebelum menikahinya. Nah, baik, yang berikutnya ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, wa min asbabi sa'adatil usar, dan di antara sebab dan sumber kebahagiaan rumah tangga adalah amrun faqadahul katsirun fi buyutihumul yaum, adalah sebuah perkara yang kebanyakan kaum muslimin hari ini telah kehilangan perkara ini. Apa itu? Ala wahwa an yuqama fil buyuti dzikrullah azza wa jalla, adalah menghidupkan zikir di dalam rumah. Kebanyakan kaum muslimin sudah kehilangan sebab kebahagiaan rumah tangga yang satu ini. Kata Syekh, lil asaf fi hadzal waqt, sangat disayangkan saat ini, faqada katsirun min ahlina dzikrallahi fil buyut, banyak dari anggota keluarga kita yang kehilangan sebab kebahagiaan rumah tangga yang satu ini, yaitu berzikir, memelihara dan menjaga zikir di dalam rumah. Fala yakadu yuqra'ul Qur'an fi buyutihim, hampir tidak didapatkan rumah kaum muslimin yang terlantunkan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Justru yang dilantunkan di dalam rumahnya dangdut, koplo. Sekarang udah agak diislamikan dikit dengan tanda kutip. Bukan dangdut, koplo lagi, ya. Sholawatan, koplo, zikir, koplo, ya. Allahul musta'an. Nasallallahu salam wal afiyah. Wala yakadu yudhkarullah fi ba'dil buyut, sebagian rumah kaum muslimin hampir tidak ada zikir di dalamnya. Jangankan Al-Quran, bahkan hampir tidak terdengar bismillah atau alhamdulillah di dalam sebagian rumah mereka. Dan sungguh apa yang Syekh sebutkan fakta aja, kita tidak usah melihat ke arah yang jauh. Terkadang pemandangan yang seperti ini terlihat di sebagian kerabat dan anggota keluarga kita sendiri. Bahkan sebagian rumah kaum muslimin tidak pernah terlihat sholat di dalamnya. Suami nggak sholat, istri nggak sholat, ya, anak-anak mereka pun tidak sholat. Maka bagaimana mungkin mereka akan bahagia rumah tangganya? Nah, Syekh menyatakan wa ghalabat 'alal buyut azkaru syayatin. Mayoritas rumah kaum muslimin hari ini justru terisi dengan zikir-zikir syaitan. Apa itu? Ghina'un fil buyut, musik dan nyanyian. Mimma sabbaba katsiran min asyaqa fil buyut, yang membuat rumah tangga mereka semakin celaka dan hancur. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Syekh menyatakan innal muhafazah ala dzikrillah azza wa jalla ayyuhal ikhwah tashrahu as-sadr wa biha yatma'innul qalb. Dada dan hati seorang mukmin itu hanya tenang dan lapang dengan memelihara zikir kepada Allah Jalla wa Ala. Walaupun rumahnya kecil, walaupun dia tidak diberikan fasilitas yang banyak seperti sebagian orang lain, tetapi dia dianugerahkan
al-muhafadzah, penjagaan terhadap zikir kepada Allah, maka niscaya hatinya akan lapang dan akan tenang serta tentram dengan keterbatasan dunia yang mereka miliki. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hati itu hanya tenang, hanya tentram dengan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ini berita dan janji dari Allah, dan kita orang-orang yang beriman. Tidakkah kita mengimani janji dan berita dari Allah Jalla wa'ala? Kata Syekh, فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهِ فِي الْبُيُوتِ. Apabila zikir kepada Allah itu terpelihara di dalam sebuah rumah tangga, maka sungguh rumah tangga tersebut akan tenang, akan tentram, akan tenang. Zikrullah lahu ta'thirun ajib. Zikir itu jangan disepelekan, jamaah. Zikir kepada Allah itu memberikan pengaruh yang menakjubkan, pengaruh yang luar biasa dalam melapangkan, membahagiakan hati, menghilangkan kesedihan dan kegundah gulanaan yang ada di hati seorang suami, seorang istri, atau anak-anak mereka. Walihada yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Inilah perbedaan antara orang yang memelihara zikir kepada Allah dengan orang yang tidak memeliharanya. Orang yang tidak berzikir, orang yang berzikir kepada Allah, dia dikatakan hidup. Ya. Sedangkan orang yang tidak berzikir kepada Allah dianggap orang yang mati, bangkai, mumi, ya, mayat yang berjalan. Walaupun kata Syekh, walau sara bainan nas, walaupun dia berjalan di tengah-tengah manusia, tetapi dia tidak berzikir kepada Allah, perintah-perintah Allah tidak ia jalankan, larangan-larangan Allah selalu dia langgar, tidak salat, tidak baca Al-Quran, tidak memelihara zikir pagi petang, ya, maka dia maitun la hayata fi hayati. Dia adalah mayat. Dia mayat. Walaupun berjalan di tengah-tengah manusia, la hayata fi hayati, tiada kehidupan dalam kehidupan dunianya. Wala ruha fi baiti, tidak ada ruh di dalam rumah tangganya. Kenapa? Li'annahu la yadhkurullah azza wa jalla, karena dia tidak memelihara zikir kepada Allah. Fa khairu dzikir azim, kebaikan dan manfaat zikir itu sangat besar. Wa fadlullah bisababihi amim, dan keutamaan yang akan Allah berikan disebabkan zikir itu akan menyeluruh. Dan zikir merupakan di antara sebab utama seseorang mendapatkan kebahagiaan. Kenapa jamaah? Karena kata Syekh, li'annaka idza dzakarta Allah azza wa jalla kana Allah hafizan lak. Karena apabila engkau memelihara zikir kepada Allah, maka Allah akan menjadi penjagamu. Wa idza kunta ta'lam anna Allah yahfazuk ala takunu murtahal qalb. Dan apabila engkau tahu bahwa yang menjagamu itu adalah Allah, bukankah engkau akan tenang dan akan bahagia dan tentram hatimu? Nah, kemudian kata Syekh, idza alimta anna Allah la hafizal alim hafizu ala yartahu qalbuk. Tidakkah hatimu tentram dan tenang tatkala engkau telah mengetahui bahwa yang menjagamu adalah Allah? Sebagai contoh kata Syekh, zikir yang apabila seorang menjaganya, maka Allah akan selalu menjaganya dan memberikan penjagaan yang sempurna untuknya. Dan zikir ini telah ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin, padahal mereka mampu melakukannya dan sangat mudah untuk mereka lakukan apabila Allah memberikan taufiknya kepada mereka. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallaq dan disambung oleh Nasai dan Ibnu Khuzaimah. Nabi bersabda, idza awaita ila firashik faqra surah ayat al-kursi. Ketika syaitan memberikan pelajaran kepada Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah menanyakannya kepada Nabi, ya, bahwa syaitan berkata kepadanya, apabila engkau hendak tidur, bacalah surat ayat kursi, cuma satu ayat. Ya, insyaallah enggak sulit. Banyak orang mampu, ya, menyanyikan lagu-lagu barat, dangdut, ya, sebelum tidur. Masa ayat kursi aja seorang mukmin tidak mampu membacanya atau tidak mau membacanya? Hatta takhtimal ayat, hingga engkau menyelesaikan ayat tersebut. Fa innaka lam yazal 'alaika minallahi hafid.
akan ada selalu malaikat dari Allah yang menjaga. Buka syaitanun hatta tusbih, dan syaitan tidak akan mampu mendekatimu sampai engkau masuk waktu pagi. Ini bagaimana nggak didekati dan diganggu oleh syaitan? Suami tidur nggak baca zikir, nggak baca ayat kursi, ya, bahkan jangankan zikir, sholat pun tidak, si istri pun tidak. Sehingga tak jarang kita mendengar berita-berita yang mengerikan dan di luar dugaan kita. Seorang wanita terbunuh di atas ranjang tempat tidurnya oleh suaminya. Bahkan suami-suaminya juga demikian, ada yang mati dibunuh oleh istrinya. Di antara mereka ada yang berdarah-darah di atas tempat tidur karena pertengkaran yang terjadi di antara mereka. Ini semua karena bisikan-bisikan syaitan, karena gangguan syaitan. Seandainya ketika mereka datang atau beranjak ke tempat tidur mereka untuk beristirahat di malam hari, mereka menjaga zikir yang Allah dan Rasulnya anjurkan menjelang tidur, niscaya syaitan tidak akan mampu mengganggu mereka. Jangankan mengganggu, mendekat dari mereka saja tidak mampu. Lam yazal alaika minallahi hafiz. Ini sebagai contoh jamaah. Subhanallah, rupanya zikir itu memberi pengaruh yang sangat besar dalam sakinah, mawaddah, rahmah, kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Contoh yang lainnya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi menyatakan, man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah di dalam sebuah malam, maka 2 ayat tersebut akan cukup untuknya sebagai ibadah yang sangat mulia di malam hari, ya, atau sebagai sumber kebaikan dunia dan akhirat untuknya. Nah, amanar rasul bima unzila ilaihi wal mu'minun sampai akhir ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bagi yang belum menghafal yang awal-awal setiap malam dia membaca, insyaallah dalam sebulan sudah terhafalkan insyaallah. Iya kan? Kalau nggak percaya, coba aja. Cobalah. Masya Allah ya. Suami pun melihat istri yang sedang membaca 2 ayat ini menjelang tidur, yang tadinya ingin memarahinya pun nggak jadi. Udah dibaca ini kursi, ayat kursi dia baca. Ya, tambah lagi 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Mau marahin aja jadi iba, nggak jadi. Siswa istri juga demikian, yang tadinya ingin mengomeli suaminya, begitu suami terlihat olehnya sedang membaca ayat kursi, sedang membaca 2 ayat ini, nggak jadi marah. Akhirnya mereka semakin sakinah, mawaddah dan rahmah di antara mereka. Nah, subhanallah, Allahu akbar ya. Kemudian kata Syekh, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, kaifa la yatma'innu qalbul muslim wa yartah wa huwa yaqulu fi as-sabah wal masa' 3 marrat man qala bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim 3 marrat lam tusibhu faj'atu bala hatta yusbih. Bagaimana hati seorang mukmin itu tidak nyaman, tidak tentram, tidak bahagia, sedangkan dia selalu menjaga zikir bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim setiap pagi dan sorenya sebanyak 3 kali. Sedangkan dia tahu Nabi menyampaikan orang yang mengucapkan zikir ini di pagi harinya atau di sore harinya sebanyak 3 kali, dia tidak akan tertimpa musibah yang tiba-tiba. Seandainya musibah datang, dia sudah diberikan oleh Allah hidayah untuk mampu menerimanya. Dia akan memikulnya ya, dengan nilai-nilai iman. Nah, karena sebagian manusia karena tidak diberikan hidayah oleh Allah, hanya dengan musibah yang kecil, sebagian mereka ada yang stres, frustasi, ada yang bahkan bunuh diri, ada hanya karena masalah kecil menyebabkan mereka bercerai. Ya, adapun orang yang berzikir kepada Allah, orang yang menjaga zikir yang seperti ini di pagi hari sebanyak 3 kali, di sore hari sebanyak 3 kali, tidak akan ditimpa musibah yang faj'ah, yang datangnya tiba-tiba dalam keadaan dia tidak siap. Nggak akan terkejut dengan suatu musibah. Diberikan ketenangan dan ketentraman jiwa oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, contoh yang lainnya jamaah yang dimuliakan Allah,
Kata Syekh, "Kaifa la yatma'innu qalbul muslim wa yartah wa yas'ad?" Bagaimana hati seorang muslim itu tidak tenang dan tentram sedangkan dia membaca qul huwallahu ahad, ya, wal muawwidzat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas setiap pagi dan sore sebanyak 3 kali. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan, ya, 3 qul ini jika dibacakan, ya, di pagi hari atau di sore hari sebanyak 3 kali, takfika min kulli syai. Dia akan mencukupkan engkau dari segala sesuatu. Sudah cukup sebagai sumber kebaikan dan penjaga dari segala kejelekan dunia dan akhirat. Yang di antara kejelekannya adalah keributan dalam rumah tangga. Yang di antara kebaikannya adalah sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga. Apabila hal yang seperti ini dijaga oleh seorang suami dan istri serta anak-anak mereka, maka mereka akan mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga mereka. Mereka akan benar-benar merasakan sakinah, mawaddah dan rahmat, kasih sayang yang luar biasa di antara mereka, dan mereka akan terjaga dari kejelekan-kejelekan yang dapat menghancurkan keindahan yang telah ada dalam rumah tangga mereka. Nah, kemudian ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, yang ana cintai, kata Syekh, wa kaifa la yastawtinu sururu qalbak wa yadhhabul ham wal huzn wal qalaq min qalbi wa anta taqulu Allahu rabbi la syarikalah. Bagaimana kebahagiaan itu tidak masuk ke dalam hatimu? Bagaimana pula kesedihan, kegundah gulanaan dan kegelisahan itu hilang, tidak akan hilang dari hatimu sedangkan engkau mengucapkan Allahu rabbi la syarikalah. Ya, ini adalah kalimat yang mudah untuk diucapkan, dihafal dan tidak sulit. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Man asabahu hammun aw ghammun aw saqamun aw syiddah." Barang siapa yang tertimpa kesedihan, kegundah gulanaan, sakam, ya, dia sakit atau di dalam keterpurukan, kemudian dia mengucapkan Allahu rabbi la syarikalah. Mudah kan? Pendek. Allahu rabbi la syarikalah. Kushifa dzalika anhu, melainkan Allah Jalla wa ala akan lepaskan, hilangkan darinya perkara-perkara tersebut. Allah hilangkan kesedihan, kegundah gulanaan dan keterpurukan yang sedang menimpanya dengan ucapan apa? Allahu rabbi la syarikalah. Insyaallah mudah, ya, diingat dan dihafal. Allahu rabbi la syarikalah. Anda sedih, Anda sedang galau, ya, Anda sedang gundah, sedang banyak problematika rumah tangga, banyak problem yang telah menyesakkan hati, ya, banyak perkara yang membuat, ya, stres dalam rumah, frustasi karena urusan-urusan yang ada dalam rumah tangga atau problem yang ada di luar rumah, sampai kepala memanas, yang enggak keluar adalah api dan asap darinya. Ya, ucapkan kalimat ini, Allahu rabbi la syarikalah, kushifa dzalika an, pasti hal-hal tersebut akan Allah hilangkan dari. Ini berita dari Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan Al-Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Contoh lainnya jamaah yang menerangkan kepada kita bahwa zikir kepada Allah itu sangat-sangat memberi pengaruh terhadap kebahagiaan atau kesengsaraan rumah tangga kita. Adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi menyatakan, inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan itu lari dari sebuah rumah yang dibacakan Al-Quran, surah Al-Baqarah di dalamnya. Masya Allah, ya, syaitan lari dari rumahnya. Dan dengan larinya syaitan, maka rumah tangga mereka akan penuh sakinah, mawaddah dan rahmat. Karena para ulama sebutkan sumber, ya, kecekcokan, pertengkaran, ya, dan sebab hilangnya sakinah, mawaddah dan rahmat dalam rumah tangga itu sumber utama dan sebab utamanya adalah syaitan. Pernah saya sebutkan di kajian-kajian sebelumnya bahwa Nabi menyebutkan inna iblis yata arsyahu fawqal ma'. Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Di sana dia mengumpulkan pasukan-pasukannya dan melepaskan mereka untuk melakukan, ya, keburukan. Nabi sebutkan dalam hadis tersebut bahwa
pasukan yang paling ia cintai dan dia dekatkan dengan dirinya adalah yang mampu membuat dua pasangan suami istri yang saling cinta, mencintai, kasih mengasihi, berpisah dan bercerai. Ini menerangkan kepada kita apa? Bahwa syaitan merupakan sebab utama terjadinya perceraian, kecekcokan, perkelahian, ketidakcocokan, ya, ketegangan dalam rumah tangga. Dan syaitan akan lari dari sebuah rumah yang di dalamnya ada lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, terkhusus dalam apabila di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ini bagaimana rumah enggak menjadi sarang syaitan, ya? Sedangkan di dalamnya tidak pernah terdengar Al-Quran, tidak sholat, jangankan ya syaitan dari kalangan jin, bahkan akan menjadi sarang ya syaitan dari kalangan manusia. Ya. Hidayah yang membuat beda di antara manusia, ya. Masya Allah, pernah disampaikan oleh sebagian orang, dulu rumah saya sebelum saya hijrah, sebelum saya diberikan hidayah oleh Allah, rumah ini menjadi perkumpulan ahli maksiat. Ya, disinilah berkumpul mereka artis-artis, ya, dengan pacar-pacar mereka, ya, main musik, joget-jogetan, karaoke bersama, ikhtilat laki perempuan, bahkan terkadang khamar. Nah, tapi alhamdulillah begitu saya mengaji, mengenal tauhid dan sunnah Ustadz, ya, rumah saya ini menjadi tempat pengajian. Alhamdulillah, ya, hampir setiap minggu ada pengajian di rumah ini dengan jumlah yang banyak. Subhanallah, ini luar biasa jamaah. Jika seorang bisa menjadikan rumahnya sebagai taman-taman syurga. Kan Nabi menamakan bahwa majelis ilmu agama itu taman-taman syurga. Dan Allah memiliki malaikat-malaikat yang diberikan tugas khusus oleh Allah keliling di muka bumi ini, dan setiap kali mereka mendapatkan majelis ilmu, mereka diperintahkan untuk duduk di majelis ilmu itu dan memanggil malaikat-malaikat yang lain. Bagaimana jika majelis ilmu tersebut ada di rumah Anda setiap minggunya, setiap bulannya, ditambah lagi majelis-majelis ilmu yang ada di rumah-rumah Allah, ya. Betapa banyak di luar sana sebagian kaum muslim menjadikan rumahnya sebagai taman-taman zina, menjadikan rumahnya taman khamar, tempat karaoke, tempat ikhtilat, tempat zina, tempat minum khamar, tempat judi, tempat ngurumpi, ya, tempat ghibah. Nah, maka tidakkah, ya, Anda berpikir untuk merubah rumah Anda menjadi taman-taman syurga, majelis ilmu agama, majelis tahsin Al-Quran, majelis belajar bahasa Arab, majelis belajar fikih, belajar akidah, Masya Allah. Ya, di dalamnya banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang dibacakan dan dilantunkan. Syaitan akan lari darinya. Kemudian Syekh menyatakan, walakin manil ladzi yaqra surat Al-Baqarah fi baitihi al-yawm. Sekarang saya tanyakan, siapa di antara kalian yang baca Al-Quran atau surat Al-Baqarah di rumahnya hari ini? Hanya segelintir kecil, sehingga banyak rumah kaum muslimin yang ditempati oleh syaitan. Ya, syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, zikir itu memberi pengaruh yang luar biasa terhadap rumah tangga kita. Nabi menyatakan, al-insan idza dakhala baita, apabila seseorang masuk ke rumahnya, ketika dia masuk ke rumahnya, dia mengatakan bismillah, farra syaitan minal bait, maka syaitan lari terbirit-birit dari rumahnya, dan mereka saling berkata antara satu sama yang lainnya, la mabita lakum wala asya, tidak ada kesempatan untuk kita tidur dan makan malam di rumah ini. Ya, sebagian muslim pulang ke rumah dengan kepala yang bergerak-gerak, ya, karena ada pendengar, ya, handset di telinganya yang sedang mendengar musik dangdut. Tidak demikian seorang muslim dan muslimah begitu membuka pintu rumahnya bismillah, ya. Kalau di dalam rumahnya ada keluarga, dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau rumahnya kosong, dia pulang, maka yang dia ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu konteks salam, ya, jika kita masuk ke dalam rumah yang kosong penduduknya, kosong dari orang. Wasallimu ala anfusikum tahiyatan minallah.
Demikian disebutkan oleh Nabi SAW dalam beberapa riwayat, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas dalam surat An-Nur. Kata Syekh, wa katsirun minan nas yadkhulu baitahu la yadhkurullah. Betapa banyak manusia, kaum muslimin dan kaum muslimat masuk ke dalam rumah tanpa menyebutkan nama Allah, tidak berzikir kepada Allah. Ya. Bal balaghana anna ba'dhan nas yadkhulu baitahu wa huwa yughanni wa yusaffiq. Bahkan ada yang menyampaikan kepada kami bahwa sebagian kaum muslimin punya kebiasaan setiap pulang dan masuk ke rumah itu dalam keadaan sambil menyanyi dan menari-nari. Ayo ngaku siapa yang kebiasaannya seperti ini. Ya, jangan sampai ya sudah ngaji, ya sudah memahami sunnah dan tauhid, kebiasaannya masih seperti ini. Demi Allah, itu adalah sebuah ya keterpurukan jemaah yang hendaknya kita ya bangkit darinya. Yuk kita berusaha mengubah kehidupan kita yang selama ini kurang maksimal dan kebaikan, kita maksimalkan dengan kebaikan. Yang selama ini kita sering lalai, yuk kita bangkit ya untuk menjadi seorang muslim dan muslimah yang disiplin dalam menjalankan nilai-nilai agamanya. Apa susahnya sih ketika kita pulang ke rumah membuka pintu bismillah, di dalamnya ada anggota keluarga, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rumah kosong kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, salam untuk kita dan untuk malaikat-malaikat yang ada di dalamnya. Ya, Masya Allah ya. Dalam sehari kita berusaha membaca Al-Quran, apakah Al-Baqarah ataukah yang lainnya, sehingga rumah tangga kita menjadi berkah. Atau paling tidak ya kita hidupkan kajian ya yang ada di media, kita perdengarkan kajian-kajian kepada anggota keluarga kita di rumah sambil beristirahat, sambil duduk santai dengan mereka. Subhanallah, ini adalah rumah-rumah yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan hidayahnya kepada mereka. Ini semuanya hidayah jemaah. Coba lihat sebagian rumah kaum muslimin, di dalamnya karaoke, musik, dangdutan ya. Apalagi sekarang ya lagi tren aplikasi apa namanya itu, TikTok ya, bahasa Arabnya itu TikTok. Arti tik dan tuk dalam bahasa Arab boleh lihat dalam kamus Lisanul Arab atau yang lainnya, itu artinya adalah al-ghabawah, kedunguan. Nama arti TikTok itu bahasa Arab jemaah, artinya adalah kedunguan. Dan Allahu Akbar ya, nama aplikasi tersebut sangat sesuai dengan tingkah laku orang-orang yang masuk ke dalamnya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah ya, kita perlu dan harus ya menjaga dan memelihara zikir kepada Allah dalam rumah tangga kita, agar Allah Jalla wa'ala menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmat di dalam rumah tangga kita, agar Allah Jalla wa'ala mengusir syaitan dari rumah kita yang akan menghancurkan rumah tangga kita. Hendaknya kita berusaha menjaga zikir pagi petang. Bagi yang belum menghafalnya, hendaknya dia membeli buku untuk itu. Ada buku namanya Hisnul Muslim, ada juga yang ta'liq Syekhuna Ali Ar-Razihi berbahasa Arab, tapi saya belum tahu itu sudah diterjemahkan atau belum. Atau buku zikir-zikir yang ditulis oleh Ustadzuna Al-Ustadz Yazid bin Jawas. Buku-buku yang seperti ini mesti ada dalam rumah kita. Zikir pagi petang, insya Allah nggak sulit. Begitu selesai sholat subuh, setelah zikir dia sholat subuh, boleh dia lakukan. Antara adzan dan iqamah sholat subuh sudah bisa dia melakukan zikir pagi petang. Untuk petangnya kata para ulama, dan ini pendapat sebagian ulama, semenjak tergelincir matahari setelah selesai sholat zuhur atau setelah masuk waktu zuhur, itu sudah bisa dia lakukan melakukan zikir petang. Nah, ya keluar rumah dia mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan itu syaitan akan saling berkata di antara mereka, bagaimana kita bisa mengganggu orang yang sudah dijaga dan dipelihara oleh Allah. Dia membaca Al-Quran, masuk ke dalam WC, keluar WC, dia menjaga zikirnya. Ketika ini melakukan hubungan intim dengan istri atau suaminya, maka mereka mengucapkan doa, Allahumma jannib bismika Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, sehingga Allah ya menjaga mereka dari gangguan syaitan, dan anak yang dilahirkan dari hubungan malam tersebut tidak akan pernah diganggu oleh syaitan.
Naam, Nabi SAW setiap sore meruqyah Hasan dan Husain dengan ucapannya wa'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah, atau wa'idzukumullah min kulli syaitanin wa min kulli syaitanin hamah wa min kulli ainin lamah wa min syarri ma khalaq. Naam, mau tidur dia memelihara zikir pagi, zikir menjelang tidur, bismikallahumma amutu wa ahya. Dia baca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Dia membaca ayat kursi, kemudian membaca 3 qul masing-masing dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian dia ludahkan ludah kecil ke kedua telapak tangannya, kemudian dia mengusap anggota tubuhnya secara keseluruhan semampunya. Dia dia lakukan sebanyak 3 kali sebagaimana riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah dalam hal itu. Pulang ke rumah dia mengucapkan Assalamualaikum, buka pintu mengucapkan Bismillah. Masya Allah, insya Allah rumah tangganya akan berkah, rumah tangganya penuh sakinah, mawaddah dan rahmat, dan Allah akan menjaga mereka dari syaitan dan gangguannya. Dan ini semuanya jamaah harus kita mulai dari sekarang. Ini bukan sekedar materi untuk mengisi kekosongan lah. Ini adalah materi yang hendaknya kita realisasikan. Hendaknya kita berusaha hidup disiplin sebagai seorang muslim dan muslimah. Berusaha disiplin dalam berzikir kepada Allah, disiplin baca Al-Quran, disiplin dengan solat sunnah, ya. Enggak sanggup solat sunnah, kita melihat lagi agak malas, lari ke Al-Quran. Yang Masya Allah sanggup berpuasa, dia disiplin puasa. Kalau dia tahu dirinya, kalau saya berpuasa banyak hal-hal yang enggak sanggup saya lakukan, ya maksimalkan solat sunnah, dia maksimalkan baca Al-Quran, dia maksimalkan sedekah. Kita perlu jamaah mendisiplinkan diri kita dengan nilai-nilai agama kita agar hidup kita semakin sempurna, semakin berkah, dan semakin bahagia di dunia dan akhirat. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Tak terasa sudah hampir setengah 10 malam. Jika waktu masih sisa maka saya persilahkan. Jika ada kritikan, masukan ataukah hal lainnya yang ingin disampaikan, barakallahu fikum, uhibbukum fillah. Naam. Naam, ya Ustaz, Masya Allah ya. Kita harus sangat hati-hati sekali, terlebih bagi kita semua sebagai kepala rumah tangga untuk senantiasa mengingatkan pasangan kita, istri kita, kemudian juga putra-putri kita ya, untuk senantiasa mendisiplinkan diri terhadap zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Ustaz, jazakallahu khairan untuk nasihat-nasihatnya. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki ke sesi 2, yakni sesi tanya jawab. Dan Masya Allah dari tadi sebelum pukul 9 pun sudah ada yang masuk melalui WA. Jadi insya Allah akan coba Ana berikan kesempatan pertanyaan dari WA, kemudian dari raise hand, WA, raise hand, dan seterusnya seperti itu ya. Baik, pertanyaan pertama ini datang dari Ummu Adin di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazi. Baik, pertanyaan yang pertama, apabila kita memiliki anak gadis yang sudah siap menikah, lalu datang pria yang ingin mengkhitbahnya, tapi pria tersebut manhajnya belum manhaj salaf, namun bukan pelaku bid'ah, dan keluarganya juga pun bukan yang mengamalkan amalan bid'ah, hanya saja belum mengenal sunnah. Bolehkah menerima khitbahnya atau bila harus menolaknya? Kira-kira seperti apa atau bagaimana caranya? Masya Allah. Begitu Ustaz pertanyaannya. Masya Allah. Kalau dikatakan boleh tidaknya, itu hak seorang wali, ya. Apalagi ingin memberikan buah hatinya. Orang mau pinjam mobil aja ke kita, kita berhak memberikan atau tidak memberikannya, ya kan? Apalagi buah hati kita, anak kita, ya. Belahan hati kita. Hendaknya kita harus lebih berhati-hati. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, ya, nilai-nilai agama adalah sumber utama kebahagiaan rumah tangga kita. Walaupun mungkin dia belum terlihat, kita bahas kaidah umum ya, bukan individu ini. Terlihat bukan pelaku maksiat dan bukan pelaku bid'ah. Ya, tapi hendaknya kita perhatikan akidah yang benar tidak. Jangan sampai nanti hanya gara-gara suara piring pecah dia menceraikan istrinya karena menganggap itu sumber malapetaka dari istrinya. Ya. Karena akidah itu sangat-sangat memberi pengaruh besar ya, terhadap rumah tangga seseorang. Nah, apabila dalam urusan dunia saja seorang melihat yang terbaik dan mengambil yang lebih sempurna dari hal-hal yang sempurna, apalagi dalam urusan rumah tangga.
Dan jangan mencari PR, ya. Kalau sudah terjadi, nanti kita baru menyesal. Nah, ingat hadis Nabi di atas, man tardawna dinahu wa khuluqah. Yang datang kepada Anda meminta putri Anda, dia orang yang agamanya Anda cintai karena agamanya benar, akidahnya bukan syirik, ya, bukan khawarij, ya, bukan jahmiyah, bukan mu'tazilah, ya. Dia berada di atas akidah yang benar, ya, di atas tauhid yang benar dalam bab rububiyah, tauhid yang benar dalam bab asma wa sifat, dan tauhid yang benar dalam bab al-uluhiyah, ya. Meyakini jalan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in dalam beragama adalah sebaik-baik jalan. Nah, karena kalau akidah saja nggak benar, bagaimana dengan selain akidah? Nah, kalau dikatakan boleh, maka boleh. Tapi jika dilihat anak tersebut bisa dibimbing, ya, akhlaknya bagus, masya Allah, dari keluarga yang baik, ya, akhlak yang sudah dipelajari bagus, ya, dan dia bukan orang yang dalam ilmunya karena belum menuntut ilmu tapi mau dan akan menuntut ilmu agama, ya, maka ya tentunya, ya, jika seorang tidak mendapatkan ada yang lebih bagus dari itu, hendaknya dia menyegerakannya, itu lebih baik, ya, untuk menjaga anaknya sendiri dari berbagai pintu kerusakan yang menimpa para pemuda atau pemudi di hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wal ilmu indallah. Naam. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya yang sudah reskan dari tadi, ya, Akhi Jarir, disilahkan. Jarir bin Abdillah Al-Bajali, ya, Yusuf umat ini, ya. Naam, tafadhal Akhi Jarir. Ahlan wa sahlan. Naam. Tafadhal. Akhi Jarir, silahkan. Baik, mohon maaf, seperti siap. Jadi kami akan alihkan kembali pertanyaannya melalui WA. Di masyarakat kita biasanya menikah itu gabungan dari dua karakter yang berlawanan, ya Ustadz. Misalnya suami pendiam, istrinya yang cerewet, atau sebaliknya. Misal saat suami lembut dan sabar, lalu seorang istri agak keras dan lebih cekatan. Bagaimana pandangan tersebut dalam Islam, ya Ustaz? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Yang pertama, para ulama ingatkan, ya, Islam itu bukan pandangan, ya. Islam itu, ya, petunjuk, ya. Yang kedua, saya tidak berani mengatakan bagaimana bimbingan Islam dalam hal ini. Dikhawatirkan nanti saya menisbatkan sesuatu yang itu bukan bagian dari Islam, ya, ke dalam Islam. Baik, akan tetapi wallahu a'lam bishawab, jika hal tersebut dijadikan sebagai patokan dan sebagai sebab kebahagiaan rumah tangga, jelas ini bertentangan, ya, dengan apa yang telah kita ketahui dari apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyatakan at-tayyibatu lit-tayyibin wa tayyibuna lit-tayyibat wal khabithatu lil-khabithin wal khabithuna lil-khabithat. Wanita-wanita yang baik itu pasangan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik itu pasangan untuk wanita-wanita yang baik. Wanita-wanita yang jahat itu untuk laki-laki yang jahat. Berarti apa? Berpasangan yang baik dengan yang baik. Jangan kita lihat karena anak kita lembut berarti harus kita cari, ya, pasangan yang keras. Dari mana ini kaedahnya? Ya sayang dong, dia yang telah terbiasa dengan kelemah lembutan dapat lelaki yang keras, atau sebaliknya, ya, cari juga yang lemah lembut, kan begitu. Tentunya ini berbeda dengan ucapan Abu Darda, ya, yang berkata kepada Ummu Darda As-Sughra. Beliau menyatakan kepada istrinya, apabila aku marah maka hendaknya engkau bersabar, dan apabila engkau yang marah hendaknya aku yang mengalah, karena kalau tidak sur'an ma naftariq, kita akan cepat cerai kalau tidak demikian. Kalau maksudnya karakter yang berlawanan adalah seperti ini, nah ini mungkin, ya. Tapi kalau maksudnya kalau anak kita pendiam, cari pasangan yang cerewet. Kalau anak kita cerewet, cari yang pendiam.
Ana nggak tahu duduk landasannya dalam hal ini apa, wallahu alam bisawab. Dan tentunya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena karakter yang berlawanan dan bertentangan itu akan membuat gap di antara mereka, ya. Jangankan berpasangan dalam kehidupan rumah tangga, kita nih bersahabat. Kalau ada orang yang karakternya bertentangan dengan kita, kira-kira kita nyaman nggak? Hah? Nggak nyaman, padahal duduknya cuma mungkin sejam dalam sehari kan. Lalu bagaimana dengan mereka yang hidup sehidup dan semati, ya, yang kehidupannya jauh lebih akrab dan jauh lebih dekat. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, anak baru ingat hadis ini dalam Riyadhus Shalihin. Nabi menyatakan, "An-nasu arwahun mujannadah, fama ta'arafa minha fama talaf, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf." Sesungguhnya manusia itu, ya, seperti jiwa para tentara, para pasukan militer di medan perang. Bagaimana jiwa para pasukan militer di medan perang? Fama ta'arafa minha talaf. Kalau mereka saling kenal, dilihat simbolnya sama, baju sama, ini sama-sama tentara, sama-sama polisi atau yang lainnya, pasti mereka akan saling dekat, saling menjaga dan saling nyaman antara satu sama yang lain. Fama tanakara minha ikhtalaf. Tapi kapan dia melihat pasukan tersebut berbeda dengan mereka dan mereka tidak saling kenal, pasti akan terjadi gap, ya, saling waspada, saling menjauh di antara mereka. Apalagi dalam berumah tangga, penting mencari karakter yang sama dengan kita. Nah, wallahu taala a'lam bissawab, wal ilmu indallah. Baik, untuk selanjutnya kepada Akhi Jarir kami berikan kembali kesempatan untuk bertanya, satu pertanyaan saja, ya, dibatasi karena berbagai pertanyaan ini sudah masuk melalui WA, hampir sudah ada 16 pertanyaan, Masya Allah, ya. Baik, silakan Akhi Jarir. Silahkan Akhi Jarir, sudah di-unmute. Baik, mungkin ada terkendala di headsetnya atau earphone-nya atau di perangkatnya. Kami alihkan kepada Saung Ukhuwah, untuk admin Saung Ukhuwah di kajian, ya, di Amerika dan Kanada. Silahkan. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan host, dan alhamdulillah jazakumullahu khairan wa fikum barakallah atas penjelasan Ustadz hari ini. Ustadz, di sini ibu-ibu yang menyimak materi dari Ustadz mempunyai beberapa pertanyaan. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Baik. Mungkin bisa Anda sampaikan. Silahkan, barakallahu fik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya. Bagaimana bila ada seorang suami yang bila diberitahu, khususnya untuk pendidikan anak, kemudian justru malah marah dan menyindir sangat tidak baik, misalnya kalau dikatakan itu dari Imam Ibnul Qayyim, lantas nyeleneh bilang, di mana rumah Imam Ibnul Qayyim, saya mau beli rokok. Apakah hal seperti itu menjadikan dia keras hatinya? Dan ini hanya satu contoh, Ustadz. Kemudian bila juga suami yang akhirnya qadarullah dalam rumah tangga tidak punya anak, kemudian si istri jadi bulan-bulanan dari suami dan keluarganya, padahal sudah diperbolehkan bila ingin menikah kembali. Atas nasihat dan penjelasan Ustadz, diucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Nah, Masya Allah, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kesabaran dan pintu segala kebaikan kepada ibu yang Allah Jalla wa'ala uji dengan suami yang seperti itu. Untuk suami yang pertama tadi, coba diruqyah dulu tuh. Kok bisa seperti itu? Mungkin perlu diruqyah kali, ya. Nah, barakallahu fik.
pertanyaannya tadi untuk suami yang pertama tadi, apakah itu menunjukkan keras hatinya sehingga dia mengeluarkan statement yang seperti itu ketika diberikan nasihat? Maka jawabannya tidak diragukan. Itu menunjukkan kesombongan, kekerasan hati. Ya. Naam, ya. Dan orang yang seperti ini ya, dikhawatirkan sulit mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena dia menolaknya dengan kesombongan dan keangkuhan, bukan karena ada suatu syubhat yang masih nyantol di kepalanya. Oleh karenanya dalam surat Al-Qasas Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Apabila mereka tidak mengikutimu sedangkan mereka sudah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, maka sungguh yang mereka ikuti adalah hawa nafsu. Nah, maka hendaknya orang yang seperti ini ya, didoakan dengan kebaikan, dengan hidayah. Seorang istri harus benar-benar hikmah ya, dan harus benar-benar memperhatikan pintu-pintu yang tepat untuk masuk memberikan nasihat, dan benar-benar bersabar serta selalu meminta petunjuk kepada Allah Jalla wa Ala dan memperbanyak ibadah kepadanya, karena Allah Jalla wa Ala telah berjanji dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan solusi untuknya, memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Dia punya suami ataukah tidak, punya anak ataukah tidak, punya keluarga besar ataukah tidak, kalau dia orang yang bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, Allah yang katakan, Allah akan berikan solusi, berikan rezeki yang tidak dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi, dan Allah akan selalu cukup untuknya. Allah Maha menang atas segala urusannya, dan segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ini juga sekaligus nasihat untuk ibu yang bertanya dengan pertanyaan kedua tadi, ya, dan tidak sedikit yang seperti ini, ya. Dan juga sebaliknya, tidak sedikit juga dari lelaki yang diuji seperti ini. Tatkala istri dan keluarga besar istrinya telah mengetahui dia memiliki suatu penyakit yang menyebabkan dia belum bisa memiliki anak, ya, terkadang benar-benar dilema, disindir-sindir bulan-bulan, habis-habisan sama keluarga istrinya dan sebagainya. Ya, sikap istri tadi yang seperti itu sudah sangat indah, sangat benar, dan insya Allah akan diberkahi oleh Allah, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna untuknya, di mana dia rela mengorbankan perasaannya, menghilangkan kecemburuannya demi kemaslahatan yang sangat besar buat dunia dan akhirat suaminya. Ya, tatkala dia tahu dirinya mohon maaf mandul, dan dia mengizinkan bahkan menganjurkan suaminya untuk poligami dengan niat dengan itu suaminya punya anak keturunan yang semoga dengan itu dia memiliki anak keturunan yang saleh, menjadi sumber pahala, dan dia akan menjadi penyebab, ya, menjadi sebab, maka akan mendapatkan pahala jariyah. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikannya tersebut. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang senantiasa bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala untuk orang-orang yang berbuat baik. Bukankah istri Nabi Allah Jalla wa Ala Ibrahim, Sarah, tadinya mandul, tidak punya anak, ya, sampai sudah nenek-nenek, ya, sampai sudah nenek-nenek. Kemudian dia rela menyuruh suaminya menikahi pembantunya yang bernama Hajar. Ini adalah pembantu Sarah sebelumnya, yang dihadiahkan oleh Raja Mesir yang sebelumnya ingin memperkosanya, kemudian Allah menjaganya sehingga Raja Mesir tersebut memberikan pembantunya sebagai hadiah untuk Sarah. Kemudian Sarah melihat Nabi Ibrahim sudah tua renta, juga belum punya anak, sedangkan beliau juga sudah nenek-nenek, dan beliau melihat Nabi Ibrahim suaminya sangat menginginkan anak keturunan, maka beliau rela mengorbankan perasaannya
karena ikhlas kepada karena Allah Jalla wa'ala menghilangkan kecemburuan dari hatinya, menyuruh suaminya untuk poligami, menikahi pembantunya. Setelah Nabi Ibrahim menikahinya, Allah pun menganugerahkan seorang anak yang bernama Ismail, seorang nabi yang saleh untuk Ibrahim dari istri keduanya itu Hajar. Dan setelah itu disebutkan dalam Israiliyat 13 tahun setelah itu Allah anugerahkan putra kedua yang bernama Ishak untuk Ibrahim melalui Sarah. Dan di saat itu umur Sarah 90 hingga sampai 100 tahun. Lihat Allah membalas kebaikan Sarah. Demikian pula mudah-mudahan dengan dia izinkan seperti itu, Allah perbaiki apa yang sedang menjadi kekurangan pada dirinya, ya. Dan itu sifat penduduk syurga. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami menghilangkan kecemburuan, keirian, ya, sifat iri, cemburu dari hati penduduk syurga, sehingga mereka saling cinta mencintai, saling bersaudara tanpa ada iri, dengki dan cemburu sedikit pun di dalam hati mereka. Naam, barakallahu fiik. Allah yahfazak. Baik, demikian untuk jawaban dari admin Saum Ukhuwah dan Belajar Islam Amerika dan Kanada, ya. Barakallahu fiik untuk jamaah semua yang berada di Amerika dan Kanada. Berikutnya ini pertanyaan dari seorang akhwat jamaah dari Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Ya. Afwan ya Ustazi, saya telah menikah 12 tahun. Masya Allah. Pada Allah di tahun ke-6 saya sakit tiba-tiba tanpa gejala apapun, tanpa diagnosa pasti selama 4 tahun. Fisik saya berubah 180 derajat, mudah dan capek. Bismillah atau qadarullah 2019 terdiagnosa penyakit autoimun, dan di tahun itu saya selama 2 tahun belum bisa berjalan. Saya selama 1 tahun tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir suami. Saya tiba-tiba tidak bisa jalan sampai hari ini. Artinya sudah 2 tahun tidak bisa jalan. Dan tanpa sengaja saya temukan chat suami yang akrab dengan teman-teman wanita di kantornya bercanda. Suami yang sangat baik dan selalu mendampingi sakit saya dengan dua anak laki-laki kami. Masya Allah, tabarakallahu. Tapi saya sedih menemukan hal ini. Mengapa harus dengan istri teman-teman kantornya? Suami sudah minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Bersumpah demi Allah tidak ada perasaan apapun dengan wanita tersebut. Saya maafkan, tapi saya belum bisa memaafkan diri saya karena hal ini. Dan itu sudah setahun saya jadi judes, tiba-tiba ingin cerai saja karena merasa dia masih di tempat kerja yang sama dengan lingkungan teman wanitanya yang centil-centil pergaulannya. Dalam kurung seperti ada suudzon yang terus berkecamuk di hati. Walau jauh di dalam hati saya percaya pada suami, tapi melihat kondisi kami, saya sanksi ya Ustazi, apa yang harus saya lakukan? Bismillah sekarang saya bisa melayani kebutuhan lahir suami, tapi yang lainnya saya belum bisa. Kalau poligami secara ekonomi suami saya belum stabil kalau menafkahi 2 rumah tangga. Apa yang saya mesti layak? Apakah saya masih layak menjadi istri? Sebaiknya bagaimana solusinya ya Ustaz? Mohon nasihatnya dan doanya. Saya ingin sekali mendapatkan solusi dalam ujian rumah tangga saya ini. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Baik, yang pertama kami berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memberikan kesembuhan yang sempurna dan segera buat anti. Syafakillahi shifaan ajilan wa kamila. Allahumma rabban nas adhibil bas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Yang kedua, kami ingatkan diri kami dan anti untuk bersabar kepada Allah Jalla wa'ala. Kami menasihati untuk mengingat keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Saya kira ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan sabar tidak jauh dari ingatan saudari insyaallah ta'ala. Dan saya ingatkan terkhusus dengan hadis Nabi SAW, la yusibul muslima min nasbin wala wasbin wala hamin wala khammin hatta syaukatu tusyaku ila kafarallahu anhu bihi khatayah. Tidaklah seorang muslim itu diuji dengan kesedihan, kegundah-gulanaan,
kecapean, kelelahan dan duri yang menyengatnya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan ingatlah bagaimana Allah Jalla wa'ala menguji Nabi Ayub. Sebagian riwayat menyebutkan 18 tahun, ada yang menyebutkan 13 tahun, ada yang menyebutkan sekian tahun. Beliau diuji oleh Allah dengan kudis terparah dalam sejarah dunia, sehingga seluruh orang menjauhi beliau. Anggota keluarganya juga tidak ada yang bertahan mau melayani dan membantu beliau kecuali hanya istri beliau. Nah, hanya istri beliau dan 2 kerabat beliau. Yang ketiga, hendaknya anti benar-benar bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, di mana Allah Jalla wa'ala mau memberikan suami yang setia, merawat dan peduli kepada anti yang sedang sakit seperti ini. Ya, lihatlah kepada wanita-wanita di luar sana. Mereka jangan ketika mereka sedang sakit dan diuji dengan fisik yang seperti ini, suami mereka berzina setiap malam di luar rumah. Suami mereka pergi ke tempat-tempat zina, pelampiasan karena istri yang sedang sakit. Nah, ketika Allah Jalla wa'ala memberikan suami yang setia, yang mau merawat, yang penuh kasih sayang, hendaknya anti bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan melihatlah kepada wanita-wanita di luar sana yang suaminya jauh lebih buruk dari suami anti dari sisi agama dan dunianya, sedangkan mereka jauh lebih sempurna daripada anti mungkin dari sisi dunia dan agamanya. Karena Nabi SAW menyatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian, agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis dari Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun kesalahan suami tadi hendaknya dilupakan dan dimaafkan. Bagaimana tidak? Allah saja mau memaafkan dosa hambanya. Masa anti nggak mau? Sedangkan pintu taubat itu milik Allah, bukan milik anti. Apabila Allah mengumumkan taubat untuk orang yang telah bertobat, kenapa anti tidak mau menerima taubat suami anti? Dia berjanji tidak melakukannya lagi. Lalu, tetapi mau bagaimana lagi? Kehidupan kita di Indonesia memang seperti ini, lingkungan seperti ini, di mana-mana ada ikhtilat dan fitnah wanita. Apabila suami yang melakukan kesalahan yang seperti ini di masa yang sudah seperti ini rusaknya, di masa di mana tidak sedikit kaum lelaki itu menjadi buaya darat dan kucing garong, dengan kesalahan yang seperti ini, suami anti mau mengatakan mau meminta maaf, berjanji tidak mengulanginya kembali, tetap setia merawat inti ini. Hendaknya anti syukuri nikmat yang luar biasa. Jangan berikan peluang untuk syaitan. Jangan bukakan pintu untuk syaitan merusakkan hubungan di antara anti dan suami anti dengan selalu berburuk sangka, selalu sensitif dan seterusnya. Nah, rangkul suami dan perbanyaklah ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, karena sungguh hati suami akan benar-benar bahagia dan luluh ketika melihat istrinya, ketika dia pulang kerja melihat istrinya yang sedang sholat duha, yang sedang berzikir, yang sedang baca Al-Quran, yang sedang menonton kajian dan sebagainya. Tetapi jika suaminya begitu pulang ke rumah dalam keadaan lelah, capek, penat, tiba-tiba diomelin oleh istrinya dengan ucapan-ucapan yang itu beranjak dari sensitif, sifat dia yang sensitif atau suudzon dari dia terhadap suaminya, maka ini hanya membukakan pintu syaitan dan hanya menciptakan kerusakan yang tidak ada manfaat sedikit pun. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, wal ilmu indallah. Barakallahu fiik, syafakillah syifaan ajilan wa kamila, tahurun insyaallah. Nah, insyaallah. Baik, saja kita lanjutkan kembali. Ini pertanyaan datang dari channel YouTube dari Sen Yudi. Assalamualaikum ya Ustaz. Saya bermimpi sholat di masjid dan jamaah di dalamnya orang-orangnya berbaju putih semua, mukanya bercahaya semua. Mohon tanggapannya ya Ustaz. Syukur jazakallahu khairan. Masya Allah, tabarakallah. Saya bukan ahli takwil mimpi Barakallahu fi. Ini yang pertama. Saya tidak berani mentakwil khusus mimpi ini
Saya tidak berani mentakwilnya. Akan tetapi para ulama menyebutkan beberapa kaidah dasar dalam permasalahan mimpi, ya. Di antaranya adalah apa yang Nabi SAW sebutkan, bahwa mimpi seorang mukmin itu di akhir zaman ya hampir tidak ada yang salah, ya. Kemudian beliau menyebutkan itu satu bagian dari 60 bagian kenabian, karena kalau di masa Nabi itu dengan wahyu, dengan ini mimpi bisa dijadikan sebagai indikasi. Kemudian kaidah lainnya kata para ulama, sesuatu baik yang dilihat oleh seorang mukmin atau mukminah dalam mimpinya itu menandakan kebaikan. Ya, itu menandakan kebaikan. Ya, saya secara pasti tidak berani mentakwilnya, tapi nggak menutup kemungkinan atau bisa jadi ini adalah tanda anti husnul khatimah atau yang bertanya husnul khatimah. Mudah-mudahan ini adalah mudah-mudahan takwilnya adalah Allah akan memberikan keutamaan untuk Anda dengan disolatkan oleh ahli tauhid, ya, jenazah Anda disolatkan oleh ahli tauhid. Karena di dalam hadis yang sahih, jika saya nggak salah ingat, riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yamutu fayaqumu ala jinazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih." Tidaklah seseorang muslim meninggal dunia kemudian dia disolati oleh 40 orang ahli tauhid yang tidak melakukan syirik kepada Allah, melainkan Allah kabulkan doa-doa mereka untuknya di dalam salat tersebut. Mudah-mudahan ini, ya, tanda kebaikan untuk anti. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana? Nah. Selanjutnya ini sudah ada yang resen dari tadi. Baik. Dari Akhi Rahman. Baik, bagi yang ingin bertanya, mohon untuk pertanyaannya disiapkan sesuai dengan tema pada malam hari ini, ya. Begitu. Silahkan kepada Akhi Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa bi akhi al-ghali. Ya, jadi barakallahu fiik atas. Putus. Oh, kepencet ya, ini. Oh. Buka dulu itu audionya. Sudah Ustaz. Baik, silakan, barakallahu fiik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Nah, silakan. Atas malam ini, semoga Allah limpahkan keberkahan di dalam ilmu tersebut dan bermanfaat bagi kita semua, amin. Amin. Ini Ustaz, Ana baru mau mempunyai wacana Ustaz, yaitu program infak dan sedekah untuk masjid. Akhi Afwan, mohon maaf Akhi. Ini pertanyaannya di luar tema. Ini pertanyaan yang sesuai tema masih banyak. Akhi, mohon maaf sekali ya. Oh iya. Ya, mohon maaf sekali. Ya, bagi jemaah yang ingin bertanya, mohon maaf sekali. Mohon pertanyaannya disesuaikan dengan tema pada malam hari ini, karena yang sesuai dengan tema sudah sangat cukup banyak. Di sini ada 13 pertanyaan, ya. Masya Allah. Kerjasamanya, ya. Baik, terima kasih atas pengertiannya. Selanjutnya ini Ustaz ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena sudah pukul 21 lebih 51 menit ya. Baik, pertanyaannya dari Ayunita Luciana di Bandar Lampung. Assalamualaikum ya Ustadzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ketika kita ta'aruf, mana yang lebih didahulukan? Apakah tukar kurikulum kita atau biodata, atau nazar terlebih dahulu? Kurang jazakallah khairan. Demikian Ustaz pertanyaannya. Tukar, saling menukar biodata. Ya, maksudnya nama, alamat, keturunan gitu ya. Informasi itu ya, informasi keluarga besar si ikhwan ataupun akhwat. Setelah masing-masing mendapatkan informasi tersebut, baru ta'aruf nazar gitu. Atau nazar dulu baru tukar biodata maksudnya gitu Ustaz. Ya, ta'aruf islami gitu ya. Jadi ya pacaran islami nanti ya. Baik, wallahu a'lam bissawab ya. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW, nazar dulu. Kan Nabi tadi hadis yang disebutkan oleh Syekh di sini
ketika ada sahabat Mughirah bin Syu'bah ingin menikahi seorang wanita, ya, maka Nabi SAW Mughirah bin Syu'bah, Nabi menyatakan, apakah engkau telah melihatnya? Ya. Ia pun jawab, belum. Maka Nabi menyatakan, idhab fanzur ilaiha, pergi, nazar dulu. Ya. Karena nanti khawatirnya setelah nazar, ya, dan mereka nggak saling suka dalam keadaan biodata sudah saling tahu, kartu asnya udah ada. Ya. Ini khawatirnya akan membukakan pintu kejelekan. Tapi kalau mereka ingin nazar, mungkin cukup sekedar dia tahu itu wanita dari mana. Kan pasti tidak mungkin seorang menazar seorang wanita kecuali dia telah mengetahui tentang wanita tersebut dari orang lain, ya, dari orang-orang yang terpercaya. Nah, setelah mereka nazar, apakah mereka saling suka menyukai dari fisik yang telah ada? Setelah itu dilanjutkan dengan khitbah. Apa itu khitbah? Pelamaran. Tentunya setelah saling memastikan antara satu sama yang lainnya cocok, ya. Kita tahu agamanya bagus, ya. Di mana dia belajar, kepada siapa dia belajar, dan akhlaknya bagus dari orang-orang terdekat darinya, dan jujur, amanah dalam menyampaikannya kepada kita. Setelah itu dilakukan khitbah, lamaran. Datang melamar dia kepada orang tuanya dan menentukan kapan acaranya. Setelah itu akad nikah. Adapun ya ta'aruf, ya, saling menukar biodata, untuk haram saya tidak berani menyatakan haram, tapi lebih baik secara langsung untuk tidak dilakukan karena khawatirnya ini membuka pintu fitnah antara mereka berdua. Justru jadinya nanti mereka pacaran sebelum nazar. Begitu nazar begitu nggak jadi, setelah nazar akhirnya saling kecewa, saling mencari-cari kesalahan, ya, dan dia jadi marah atau jadi nggak nyaman, ya, karena biodata yang sudah ada, ya, di lelaki tersebut atau juga di wanita tersebut bagi lelaki tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wal ilmu indallah. Lebih baik seorang menutup rapat-rapatnya pintu. Masya Allah, ini sebetulnya pertanyaannya masih banyak, ada belasan pertanyaan yang masuk. Namun demikian, waktu sudah pukul 21:57 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja kita mempunyai hak-hak untuk menunaikan hak-hak tubuh kita untuk beristirahat. Dan sebelum ditutup, sebelum dipungkas, mohon berkenan kepada Ustazuna Farhan memberikan kesimpulan pada pertemuan kajian malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz. Baik, Masya Allah, ya, kesimpulannya dari kajian malam hari ini, yang pertama, kita telah mendengar tadi ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim tentang hati, ya, bahwa hati ini terdapat di dalamnya kesedihan, kegundah-gulanaan, keterasingan, ya, kesetresan, ya, yang itu semua yang nggak akan pernah hilang kecuali dengan ridha kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan ibadah, dengan taubat, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan ikhlas, sifat sabar. Ya, walaupun seorang diberikan dunia beserta isinya, dia tidak akan dapat menghilangkan hal-hal yang buruk tersebut dari hatinya kecuali dengan hal-hal yang telah beliau sebutkan di atas. Kemudian kesimpulan yang kedua, dan ini yang terakhir, beliau menerangkan kepada kita bahwa zikir dan memeliharanya di dalam rumah, ya, ini memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kebahagiaan atau celakanya suatu rumah tangga dengan dalil-dalil yang telah beliau uraikan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Jalla wa'ala kembali mempertemukan kita pada majelis berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Uhibbukum fillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awud bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada menyediakan apapun, kan ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau,
maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan, tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Akan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.